Building Trustworthy Generative AI, Introduction to Writable Augmented Generation. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Najwa dan rekan saya Umami. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk dapat memandu jalannya acara pesantren Sains Data pada sore hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Center of Data Science UII dan didukung oleh jurusan Informatika UII dan IT Syndrome UII. Kami juga menginformasikan bahwa akan ada door prize berupa e-wallet masing-masing senilai 100.000 untuk 3 peserta yang aktif bertanya selama sesi tanya jawab. Sebelum acara dimulai, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat open cam dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan dan mempersiapkan diri untuk mencatat materi yang akan disampaikan agar dapat memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, memasuki agenda pertama, mari kita bersama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah, ST MCS PhD. Kepada Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Terima kasih Mbak Najwa sudah memandu acara dan teman-teman tim Pesantren Sains Data yang kami hormati, Pak Gusti ya. Saya biasanya manggilnya Mas Gusti karena sahabat saya. Oke, di awal saya izin untuk sharing kultum sebentar, mungkin sekitar ya 7 menit, 10 menit lah ya. Tema hari ini itu insya Allah berkaitan dengan apa 3 tanda kebahagiaan seseorang, terutama kita sebagai seorang muslim ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim itu kalau ingin bahagia, tandanya apa gitu. Nah ini saya ambil dari perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang ada di kitab Al-Wabilus Shayyib ya. Beliau pernah menyebutkan di sana ada 3 tanda atau 3 ciri ya bahwa seseorang itu dikatakan bahagia gitu. Tanda yang pertama adalah idza an'ama alaihi syakara, yaitu seseorang itu akan bersyukur ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sadar bahwasanya banyak sekali ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan kita nanti tidur lagi ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kenikmatan yang bahkan rata-rata atau mayoritas kenikmatan itu kita nggak pernah request gitu. Ya, kita nggak pernah request kepada Allah mungkin ketika terbangun ya masih bisa bernafas, masih bisa apa namanya berjalan, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa merasakan hawa segar di pagi hari dan seterusnya dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Yang tadi saya bilang kenikmatan itu ya kita tidak pernah request gitu, kita nggak pernah meminta ya dan Allah berikan itu dengan cuma-cuma ya. Dan ini apa namanya Allah sudah memberikan penjelasan ya tentang bersyukur gitu tentang kenikmatan ini bahwasanya di surat Ibrahim Allah berfirman wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah berfirman di sana yang artinya ketika eh, Rabbmu memaklumkan ya sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti akan kami tambahkan nikmat kepadamu ya. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kamu itu mengingkari nikmatku, ya, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Jadi kalau kita ingin apa nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah ini bertambah, ya maka kita bersyukur gitu ya. Kemudian apa namanya? Jadi
kalau kita tengok dari implementasi bersyukur ini, tentunya ada 3 poin, ya. Ada 3 hal bahwasanya kita ini mengimplementasikan rasa syukur. Yang pertama adalah ya kita mengakui kenikmatan ini secara batin. Ya. Di batin kita, di hati kita, kita yakin bahwa kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari yang lain. Kemudian cara bersyukur yang kedua adalah bersyukur dengan lisan kita. Ya. Kita memperbanyak dalam di lisan kita dalam sehari-hari ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atau mengucap Alhamdulillah, ya. Kemudian juga menyebut-nyebut nikmat yang diberikannya. Alhamdulillah saya sudah begini, saya sudah sehat, saya sudah bisa belajar, saya sudah bisa memiliki ini, itu, dan seterusnya. Nah, ini bersyukur dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga caranya bersyukur adalah menggunakan ya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ini dengan apa namanya menggunakan nikmat-nikmat ini dengan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya kita sudah diberikan kenikmatan berupa mata gitu ya. Kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik. Kita diberikan kenikmatan lisan, bibir bisa berbicara, ya, kita gunakan apa namanya mulut ini untuk berbicara yang baik, untuk berzikir, mengaji dan sebagainya. Dan ini adalah apa namanya wujud rasa syukur, yaitu dibangun dengan mengakui nikmat secara batin, ya, mensyukuri nikmat dengan lisan kita dan menggunakan kenikmatan untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya poin yang kedua yang menjadi tanda kebahagiaan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan wa idza betuliya sabara. Kalau dia itu diuji atau mendapatkan ujian, ya, maka dia bersabar. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah, kita semua ini diuji gitu. Tidak akan ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa ujian. Ya, seperti mahasiswa, tidak ada mahasiswa yang bisa lulus tanpa ujian, kan begitu. Ya, kita sejak kecil sampai sekarang, ya kalau sekolah pasti ada ujian. Enggak sekolah pun juga ada ujian. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan saja, ya, ketika kemudian mereka mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan apa? Ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah di akhir ayat menjelaskan, ya, wa basyiris sabirin, berikanlah apa? Kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi sabar ini adalah bagian dari, ya, hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan sebetulnya. Ya, kalau kita diuji kita sabar, ya, tentunya hati kita akan lebih tenang. Kita yakin bahwa ini semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kalau memberikan ujian pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada pelajaran di balik semua ujian yang kita hadapi. Ya tentunya kita sadar kalau kita misalnya apa mendapatkan ujian, ya ujian di kuliah misalnya, ya ketika kita menyelesaikan satu ujian berarti kita sudah ada level yang baru gitu. Selesai ujian semester ini berarti kita naik ke semester berikutnya, kita naik ke kelas berikutnya. Jadi ya kita hidup ini, ya bersabar, ya dari ujian satu ke ujian lain, berpindah dari masalah satu ke masalah yang lain, dan pasti hikmahnya ada di belakang, yang semuanya itu adalah bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau bahagia, ya tipsnya yang kedua adalah, ya, setelah bersyukur ya kita bersabar, gitu kan? Nggak usah banyak mengeluh, gitu, nggak usah banyak protes. Ya mengeluh itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian yang terakhir, ya apa itu tanda kebahagiaan? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa idza aznaba istaghfara. Kalau dia apa namanya berbuat dosa, ya dia beristighfar. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya, salah satu tipsnya adalah, ya, beristighfar. Kita ini manusia, yakin semuanya pasti banyak dosa. Kita dalam sehari tidak mungkin tidak pernah berbuat kesalahan, ya. Kita tidak akan pernah lepas dari itu, ya. Di sini ketika kita berbuat kesalahan tentunya kadang-kadang hadir rasa sedih, rasa tidak nyaman, tidak enak. Maka, ya, untuk menghilangkan itu Allah memberikan tips supaya kita banyak-banyak beristighfar, ya.
Dan ini sudah menjadi apa ketetapan dari Allah juga gitu ya. Setiap Bani Adam kata Rasulullah SAW ya, kullu Bani Adam khata. Setiap Bani Adam, setiap anak Adam, setiap manusia itu berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi jangan sampai ketika kita berbuat dosa kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Ya udahlah kayaknya saya memang dosa gitu. Jangan. Wah kayaknya memang saya apa namanya nggak bakat masuk surga. Naudzubillah, jangan sampai ada kayak gitu. Tapi apa? Ya, kita setiap kembali kepada kesalahan, terjerumus kepada perbuatan dosa, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah perintahkan di surat Az-Zumar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kata Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi inilah tiga poin yang berkaitan dengan tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua adalah eh, me, apa, bersabar ya, bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Yang terakhir adalah beristighfar ketika berbuat dosa. Mungkin ini sekilas tiga poin yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua. Dan saya tutup dulu, tapi tanpa salam karena nanti saya buka lagi di sesi moderator. Saya kembalikan ke MC, Mbak Najwa. Syukron jazilan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah atas tausiah yang menyejukkan hati. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah bagi kita semua. Hadirin sekalian, memasuki acara inti pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu beliau Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah, ST, MCS, PhD. Sebagai pengantar, perkenankan kami membacakan sekilas profil beliau. Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah merupakan dosen di jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, magister di Universitas Gadjah Mada, serta meraih gelar PhD dari University Brunei Darussalam. Di lingkungan akademik, Bapak Fatan aktif sebagai peneliti di Center of Data Science Universitas Islam Indonesia, serta pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi BSI UII dan Kepala Divisi Edukasi dan Dakwah DPPAI UII. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pembicara dan pelatih dalam seminar serta workshop di bidang informatika. Adapun bidang riset yang ditekuni berfokus pada text meaning, natural language processing, data science, dan artificial intelligence, serta berperan sebagai reviewer pada jurnal nasional dan internasional di bidang informatika dan ilmu komputer. Kami serahkan acara selanjutnya kepada Bapak Ahmad Fatan untuk memoderatori jalannya diskusi. Kepada Bapak Fatan kami persilahkan. Ya, terima kasih kembali Mbak Najwa. Bismillah, Alhamdulillah. Saya lanjutkan kembali ya dengan sesi yang berbeda. Di sesi materi utama ini, eh, kita sudah kedatangan sahabat saya, ya, Mas Gusti atau Pak Gusti ya. Ini karena banyak mahasiswa ya. Pak Gusti Ahmad Fansur Al-Farisi. Beliau adalah dosen di Institut Teknologi Kalimantan Indonesia. Jadi sekarang beliau ya di Departemen Informatika ya. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya di Computer Science, S2 juga di Universitas Brawijaya Malang di Computer Science, dan menyelesaikan PhD, doktor di bidang AI atau di bidang kecerdasan buatan di School of Digital Science, University Brunei Darussalam pada tahun 2024. Jadi beliau ini lulusnya bareng saya. Wisudanya maksudnya. Kalau lulusnya selesainya beliau duluan, tapi wisudanya bareng saya begitu. Kami dulu berada di satu lab ya, di satu lab di School of Digital Science. Kemudian Pak Gusti ini untuk penelitiannya cukup banyak ya. Nanti teman-teman mungkin bisa intip di Google Scholar-nya atau di apa namanya Scopusnya ya cukup banyak, dan beliau berminat
untuk meneliti di bidang open world lifelong machine learning, kemudian juga deep learning, web intelligence, kemudian juga informatika ekologi dan lingkungan. Dan beliau cukup aktif ya mengajar di ITK dan mengampu beberapa mata kuliah seperti deep learning, machine learning, dan web intelligence. Mungkin tidak perlu lama lagi saya berkata-kata. Nanti tema pada sore hari ini adalah Building Trustworthy Generative AI, Introduction to Retrieval Augmented Generation. Jadi Pak Gusti ini materinya cukup menarik insya Allah, cukup relate juga dengan sesuatu yang paling terkini. Nanti untuk sesi penyampaian pemaparan kita berikan waktu sampai pukul 17.15 kalau di WIB ya. Pak Gusti kayaknya di Wita ya, mungkin nanti bisa menyesuaikan. Jadi ini 1 jam. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab 15 menit. Dan sebagai reminder untuk peserta semua, nanti kita punya 3 door prize yang berupa e-wallet ya masing-masing 100.000 untuk 3 penanya. Begitu saya serahkan langsung kepada Pak Gusti untuk menyampaikan materinya. Disilahkan Pak Gusti. Iya, terima kasih Ustadz Fathan. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke, apa screen saya sudah terlihat? Yap, sudah jelas. Oke, mudah-mudahan masih terlihat. Karena saya pakai Linux, jadi takut pernah kejadian nggak ke share screen. Oke, Oke, oke. terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada WI dan juga Pak Fathan yang sudah mengundang saya untuk bisa sedikit sharing tentang salah satu topik DAI yang saya rasa juga cukup hype. Tapi saya klaim dulu saya bukan expert di bidang RAG karena PhD saya bukan RAG, PhD saya di Open World Lifelong Machine Learning. Cuman saya ada ketertarikan di bidang Retrieval Augmented Generation. Dan di sini izinkan saya untuk share sedikit topik tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan RAG untuk bisa membuat large language model itu bisa lebih trustworthy dan bisa lebih dipercaya. Oke, jadi outline-nya adalah kita akan sedikit membahas tentang masalah hanya menggunakan large language model saja, lalu sedikit overview tentang RAG dan beberapa paradigma yang ada di RAG, lalu penerapan aplikasi RAG dan model retrieval dan generation, lalu ada beberapa tingkat granularitas pada RAG, proses dokumentasi dan sedikit outlook pendapat saya tentang open world level learning pada RAG. Oke, jadi ini sedikit masalah yang ada di large language model Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kalau kita menggunakan large language model, mungkin adik-adik lebih jago dari saya. Itu kan basisnya transformer ya. Di situ basisnya deep learning, ada parameter. Dan parameter itu biasanya sudah fix, dia terlalu apa ya, terlalu ketat untuk mengenkapsulasi data-data pelatihan yang sudah dilatih sebelumnya. Sebentar Ketika Pak ada, Gusti, maaf. Eh, sorry, ini Pak Gusti pakai show slide gak? Ini soalnya yang oh, tampil itu ini yang ya. saya khawatirkan. Heeh. Ya, kalau begini saya pakai Nah, slide show sih ya. Kalau begini sudah udah, update kah slide-nya? udah, Oke, ya. udah update Soalnya begini tadi aja. masih di halaman pertama. Heeh. Oke, sip, sip. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, jadi seperti yang adik-adik tahu, kalau kita pakai deep learning itu kan parameternya diupdate berdasarkan loss function, dan loss function itu berdasarkan data latih yang ada di korpus ya, biasanya di internet. Dan kalau misalnya ada satu knowledge yang di luar itu pasti parameter yang ada tidak mampu untuk bisa memberikan jawaban yang relevan karena dia sudah fix pasca training parameternya seperti itu kecuali ada pelatihan ulang dari awal sampai akhir. Cuman pelatihan kan juga butuh waktu yang banyak ya. Nah sehingga karena masalah deep learning yang natural seperti itu, maka otomatis dia tidak memiliki pengetahuan yang sifatnya domain spesifik dan akan memicu halusinasi. Dan terlebih ketika misalnya ada knowledge baru, misalnya ada policy atau ada kebijakan baru, tentu kalau kita melakukan update ulang parameter itu akan sangat membuang sumber daya dari sisi waktu dan juga uang ya.
Maka RAG ini salah satu alternatif karena kita tidak semerta-merta mengupdate parameter secara langsung, tetapi kita bermain di level augmentasi pada saat prompting, sehingga ketika ada penambahan knowledge itu tidak perlu melatih ulang secara drastis, walaupun ada mekanisme yang dia join training. Nah, di sini LM kurang trustworthy ketika sudah masuk domain spesifik yang tadi sudah saya sebutkan, yang mana parameternya itu belum pernah melihat data di luar dari data latihnya. Oke, nah dengan adanya RAG itu sedikit banyak membantu memberikan konteks yang relevan sehingga informasinya itu lebih dipercaya. Berikut terkait overview yang ada di RAG. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini kasus misalnya ada user itu melakukan query atau pertanyaan. Ini kasus tanpa RAG itu akan langsung dilempar ke large language model, parameternya dia frozen ya, tidak diupdate maksudnya. Lalu setelah itu dia akan langsung memberikan jawaban. Nah, di sini tanpa RAG konteksnya itu lost sehingga jawaban yang diberikan itu dia overconfident, dia bisa menjawab tetapi tidak sesuai dengan query yang diberikan pengguna. Nah, dalam konteks RAG, kita melakukan pengambilan pengetahuan di luar dari parameter si large language model melalui model retrieval. Jadi ada dokumen yang sudah di-indexing, yang sudah di-embedding. Nanti query-nya akan menyesuaikan knowledge retrieval tersebut dan nanti akan dimasukkan sebagai chunk-chunk. Ini kasus yang chunk karena ada beberapa level lagi yang tidak menggunakan chunk. Ini kasus yang kita mengambil beberapa chunk sesuai dengan tingkat skor similarity-nya dan setelah itu akan dimasukkan ke dalam prompting beserta dengan query-nya. Dari sini, large language model akan memberikan jawaban dengan reason sesuai dengan konteks yang diberikan pada saat prompting. Jadi ini mirip seperti query yang di-embed sesuatu, yang di-augment sesuatu sesuai dengan konteksnya. Oke, bisa dikatakan one shot learning atau few shot learning, apapun itu, tetapi sifatnya dia tidak memerlukan pelatihan ulang. Ini dari Geo et al. Tahun 2023, nanti ada referensi di akhir jika Bapak Ibu tertarik. Nah, sekarang kita akan masuk ke posisi RAG itu ada di mana sebenarnya, kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita lihat di sini ada x-axis dan y-axis. Untuk x-axis yang horizontal itu menunjukkan model adaptation required. Semakin ke kanan itu butuh adaptasi model. Artinya semakin ke kanan itu butuh banyak parameter yang dilatih kembali. Kalau yang y-axis garis vertikal itu external knowledge required, berarti semakin ke atas itu semakin kita membutuhkan pengetahuan di luar dari parameter si large language model. Dalam konteks prompt engineering itu ada di posisi low mendekati low untuk model adaptation dan juga external knowledge required. Sehingga yang kita bisa mainkan adalah mungkin seperti chain of talk ya, atau future learning, kita kasih sedikit example, terus dia bisa reason. Atau misalnya ketika kita ingin melakukan sentiment analysis, ini ada contoh nih, contoh ini itu positif, contoh ini negatif. Di prompting ada contoh baru, dia langsung ngasih, wah ini positif, netral, atau negatif. Naik ke atas sedikit, ini berarti kita butuh external knowledge. Di sini dibutuhkan suatu model lain yang bisa memberikan konteks dari query. Dan konteks itu biasanya digunakan menggunakan model retrieval. Nah, di RG itu ada 3 paradigma. Ada yang naif, advanced, sama modular. Ke sebelah kanan, mungkin saya ke bawah dulu ya. Kalau ke bawah ini kan sudah jelas fine tuning. Berarti kalau ada knowledge baru udah langsung latih ulang semua dengan knowledge yang ada sebelumnya. Kalau yang kanan ini gabungan hybrid antara model retrieval dan juga fine tuning. Artinya eh, perlu ada adaptasi model secara signifikan plus juga ada pengetahuan eksternal. Biasanya joint training antara large language modelnya dengan model retrievalnya.
Itu untuk posisi RAG. Jadi untuk yang introduction, kita mainnya di RAG yang basic ya, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini, ini adalah paradigmanya, ada yang naif, advance, dan modular. Yang naif ini langsung dari query didapatkan external knowledge dari indexing, masuk ke retrieval, dijadikan prompt, masuk ke large language model, dapat outputnya. Ini yang naif, jadi langsung. Pengalaman kami ketika menggunakan naif ini, evaluasinya masih jelek. Jadi tidak terlalu memberikan konteks yang cukup relevan. Apalagi misalnya kalau kita menggunakan model yang ringan, yang hanya mungkin 8 billion atau 3 billion, itu masih memberikan sedikit halusinasi. Yang ada improvement itu ada di bagian advance RAG. Jadi ada peningkatan dari sisi pre-retrieval sebelum masuk ke retrieval dan peningkatan di sisi post-retrieval atau pasca retrieval setelah model mendapatkan konteksnya. Dari pre-retrieval, query-nya kita bisa mainkan modifikasi. Setelah retrieval, kita bisa mainkan mungkin dari sisi ranking, summary, fusion, dan lain-lain. Setelah itu baru passing ke bawah sama seperti naive RAG. Dan berikutnya ini mungkin yang lebih level industry, yaitu modular RAG. Jadi banyak modul-modul yang sudah terintegrasi dengan Retrieval Augmented Generation. Saya pribadi tidak memahami semuanya, tetapi ada satu yang saya yakin sering Bapak Ibu gunakan yaitu modul search ya. Jadi modul search ini adalah modul pencarian yang fokus hanya mengerjakan proses pencarian entah itu di halaman web, entah itu di SQL database, di database internal kita, atau misalnya di MongoDB, atau di Knowledge Graph, dan lain-lain. Intinya yang sifatnya fokus ke pencarian. Ada yang fokusnya ke routing. Nah, routing ini adalah bagaimana dari query menuju post retrieval itu sangat efisien. Jadi misalnya, apakah query ini perlu sih external knowledge atau tidak? Kalau tidak kan tidak perlu ke mode retrieval, langsung ke large language model. Atau misalnya, oh ternyata query ini tidak bisa hanya di search web, perlu search internal database misalnya di kampus kita atau yang lain gitu ya, atau misalnya apakah dia perlu summarization atau tidak. Nah, proses-proses ini yang akan ditentukan di level routing. Nah, kalau yang lain ini saya tidak menguasai, tapi yang saya ingat ada di Fusion. Fusion itu modul yang pasca retrievalnya itu mau diapakan. Jadi bisa jadi ada beberapa level di mode retrieval ya, di beberapa database, dapat chunk-nya. Ini bagaimana kita menyatukan chunk itu sehingga dia menjadi lebih relevan. Itu terkait dengan modular RAG. Jadi Bapak Ibu ada yang naif, advance, dan modular. Nah kalau misalnya untuk risk S1, sudah bisa lah kayaknya main di level yang advance RAG. Karena saya rasa sudah cukup banyak. Query transformation juga sudah tidak perlu coding ulang. Sudah ada pustakanya dan tinggal dimainkan. Nah, selanjutnya ini adalah masih kita overview dari AG. Tadi kita sudah bahas 3 paradigma. Ini dalam konteks di paper lain di Fundamental 2024, tapi dalam konteks Advanced RAG. Beliau menambahkan sesuatu yang unik, yaitu ternyata RAG itu tidak hanya bisa dimasukkan di sebelum ke large language model atau di promptingnya, tapi juga bisa dimasukkan di bagian akhir, di bagian pasca large language model, atau yang lagi naik daun itu mainnya di intermediate layer augmentation. Ini klaim si papernya sendiri. Jadi inputannya tidak di prompting tapi di level tengah-tengah di large language modelnya ada intermediate layer, tambahan layer yang memang difokuskan untuk mengcombine konteks dengan bahasa. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi. Ini ada 3 jenis aplikasi yang banyak digunakan di literatur. Yang pertama NLP applications, ini bidangnya Pak Fathan ya. Ada QA systems, question answering,
RAG sangat menjanjikan. Chatbots, lalu ada fact verification, ini sesuai fakta atau tidak. Nah, yang menarik adalah downstream task. Downstream task ini bagaimana kita memanfaatkan RAG untuk task-task tertentu. Sama seperti large language model, misalnya ada task summarization, kita tinggal summarize. Tanpa membangun model lagi dari awal yang memang dedicated untuk summarization. Atau misalnya seperti translasi dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa atau Jawa ke bahasa Inggris. Atau misalnya sentiment analysis. Atau ekstraksi yang dari unstructured misalnya web ke structured JSON. Itu kan juga bisa menjadi task sendiri hanya menggunakan large language model. Nah, RAG itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang sama dari sisi downstream task. Jadi kita bisa melihat misalnya dari sisi rekomendasi, si user ini interaksi ke web itu bagaimana, misalnya bagaimana cara dia mengomentari, terus apa saja yang dia buka atau apa saja yang dia beli, itu bisa jadi level-level retrieval yang kita manfaatkan untuk memberikan rekomendasi, misalnya mungkin gaya review buku atau gaya review film dan lain-lain. Yang menarik adalah yang lagi hype, vibe coding dan agentic coding. Jadi kita coding eh, tidak lagi seperti dulu yang harus memahami serinci logik-logiknya. Kita tinggal posting ke large language model, prompting, maka langsung otomatis keluar codingannya. Nah, RAG bisa dimanfaatkan untuk mengupdate misalnya library yang terbaru, misalnya Laravel versi baru. Nah, itu kan kemungkinan sintaksisnya ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ada pengalaman dari teman-teman dia ketika dia melakukan web coding, ternyata codingannya itu masih Laravel yang versi sebelumnya. Dipaksa-paksa baru nggak bisa juga, tetap mandek di versi yang sebelumnya. Oke, terus di domain specific applications ini bisa fokus ke dokumen-dokumen atau knowledge yang memang dedicated untuk problem spesifik seperti misalnya AI for science atau finance atau mungkin di kampus mungkin salah satu fokus ke mata kuliah mungkin data structures dan lain-lain itu bisa dedicated untuk menggunakan retrieval augmented generation. Ini overview yang diberikan oleh Fonetal di tahun 2024. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, kita akan sedikit masuk ke teknis, yaitu mode retrieval dan generative. Di mode retrieval, tujuannya adalah karena tadi terpisah dengan large language model, model ini adalah satu-satunya sumber knowledge yang di luar dari parameter yang kita sebut dengan mode retrieval. Yang sebenarnya ini udah klasikal sekali, sudah banyak digunakan di search engine atau mungkin sistem temu kembali informasi yang merupakan retrieval system. Ketika kita mencari misalnya buku di perpustakaan itu kan menggunakan sistem temu kembali informasi. Nah, itu diadopsi kembali dan di-embed, dokumentasi di dalam large language model. Ada dua retrieval yang cukup populer di RAG, yaitu sparse retrieval dan dense retrieval. Kalau sparse itu menggunakan classical, jadi dia via term-term. Kalau dense itu sudah masuk ke ruang vektor yang menggunakan deep learning. Nah, dari sisi generation, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sudah sering menggunakan ChatGPT, ada Gemini, DeepSeek, dan lama ini merupakan large language model yang bisa kita manfaatkan dan tidak perlu di training ulang. Jadi kita bisa melihatnya dari sisi model black box ya. Ada beberapa pustaka open source yang bisa digunakan seperti Olama, itu open source, dan Olama juga menyediakan versi cloud-nya. Kalau tidak salah sekarang, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ada GPU-nya, itu bisa memanfaatkan service cloud yang ada di Olama, tinggal dipilih ada DeepSeek, Queen, macam-macam di situ. Nanti tinggal mainnya di model retrieval-nya. Nah, untuk black box modelnya itu ada yang dibekukan, ada yang di fine tune. Nah, untuk yang kita di sini fokusnya yang gampang yaitu yang dibekukan. Karena kalau fine tune itu butuh resource yang tinggi dan
butuh advance knowledge yang lainnya. Untuk mode retrieval yang sparse representation yang paling populer dan sering digunakan itu adalah TF-IDF dan BM25. Jadi kita mencoba membangun inverted index. Inverted index ini memang benar-benar indeks yang terinverse ya. Jadi secara literal, biasanya kalau kita lihat dokumen itu kita melihat kata-katanya. Ini di inverse, kita ambil kata-katanya, dia merujuk ke dokumennya. Jadi mirip seperti kamus. Misal kata halusinasi, oh ini ada di halaman web berapa aja sih? Oh ini ada di halaman berapa, di buku berapa misalnya. Jadi mirip seperti kamus yang di literatur kita sebut dengan inverted index. Dan inverted index ini sangat bagus sekali ketika memang ada istilah yang tidak bisa ditangkap di large language model. Ada istilah-istilah khusus mungkin yang dibangun di budaya korporasi, atau mungkin ada istilah khusus yang memang sering didiskusikan di domain spesifik tertentu yang tidak dilatih di large language model. Dan keterbatasannya adalah karena tidak memerlukan pelatihan, namun memerlukan proses pembuatan indeksnya, itu memungkinkan performa retrievalnya sangat bergantung pada kualitas indeks dan query. Kalau query-nya bagus, matching di indeksnya, maka biasanya akan mengembalikan dokumen yang relevan ya. Oke, nah ini TF-IDF, mungkin adik-adik sudah sering dan familiar dengan istilah ini yang sering digunakan di Natural Language Processing. Jadi TF-IDF ini adalah Term Frequency Inverse Document Frequency. Term ini merupakan unit dasar dari representasi teks yang bisa dianggap sebagai sebuah istilah atau kata kunci. Dan dokumen ini merupakan satu unit teks dalam suatu korpus, bisa berupa halaman dokumen, web, artikel, laporan, atau dokumen lainnya. Pertanyaannya adalah kenapa kok kita butuh TF-IDF? Kenapa nggak term frekuensi saja? Nah, ternyata menarik dari sisi statistik kata, eh, kita akan cenderung berasumsi bahwa semakin sering kata itu muncul di dokumen, itu merupakan kata yang representatif dari dokumen itu sendiri. Tapi ternyata faktanya berkata keterbalikan, ternyata term yang jarang muncul di satu dokumen itu cenderung lebih bisa merepresentasikan dokumen tersebut. Misal contoh dari sisi kata dan gitu ya, dan tidak mungkin dijadikan representasi di dokumen. Sedangkan kata dan itu term frekuensinya sangat tinggi. Jadi term frekuensi ini adalah jumlah term atau kata yang ada di dokumen tersebut proporsional dengan jumlah semua termnya. Kalau kita lihat di rumus paling bawah, ETFT, D, di atas ini adalah fungsi untuk mendapatkan jumlah term di dokumen tersebut, di bawah ini adalah jumlah semua termnya. Nah, ini akan di scaling dengan fungsi IDF. Jadi kalau misalnya ada kata yang konsisten di semua dokumen, ya berarti nol ya harusnya. Karena tidak informatif. Oleh sebab itu makanya dibentuk inverse document frequency yang rumusnya adalah log n dibagi dokumen frekuensi. Jadi misalnya n itu adalah jumlah dokumen dan df itu dokumen frekuensi dari term tersebut. Contoh misalnya term tadi dan atau untuk, ternyata dan untuk ini di semua dokumen berarti kan n bagi n. N bagian 1 log 1 adalah 0, maka otomatis term frekuensinya dianggap tidak terlalu relevan terhadap dokumen. Semakin kecil di bawahnya itu, maka konsekuensinya nilai dalam lognya akan semakin tinggi, sehingga scaling di TF-nya juga akan semakin tinggi. Artinya dari rumus ini kita bisa melihat skor TF-IDF itu akan diberikan proporsional paling tinggi ketika term itu langka di banyak dokumen. Selanjutnya adalah contoh, ini misalnya kita punya dokumen 1, 2, 3, 4, 5, terus ada term misalnya RAG, large language model, halusinasi, atasi. Eh, misalnya di sini ada
skor TF-IDF yang RAG itu 0,6, yang di dokumen 2 itu 0, dokumen 3 0,2, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk mengembalikan dokumen mana yang relevan. Contoh ada query mengatasi halusinasi pada large language model dengan RAG. Ini biasanya kita remove dulu stop wordnya, terus kita kembalikan ke akar kata dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan vektor yang representasinya atasi, halusinasi, large language model, dan RAG. Nah, konsep vektor ini itu akan di adjust di setiap dokumen, jadi hanya kata-kata ini saja yang kita dapatkan nilainya. Dari situ kita bisa melakukan proses ranking, jadi bisa kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ya kita bisa melihat seberapa tinggi nilai TF-IDF itu menunjukkan seberapa relevan dokumen tersebut. Kalau misalnya semuanya bobotnya sama. Ada juga kasus yang tidak semua bobotnya sama. Jadi misalnya atasi mungkin bobotnya 0,3, halusinasi mungkin 0,5 dan seterusnya. Jadi bobotnya tergantung sisi query-nya. Maka proses rankingnya akan berbeda lagi. Tetapi secara umum dijumlahkan itu sudah cukup ya. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti akan masuk ke proses RAG. Ini salah satu contoh lain selain TF-IDF, karena di TF-IDF itu ada kelemahan. Jadi standarnya saya yakin sekarang, walaupun di klasik ini menjadi baseline yang masih kuat, BM25 yaitu Base Matching 25 ya. Masalah di TF-IDF adalah dia terjadi saturasi term atau saturasi istilah. Padahal pada satu dokumen atau chunk teks, jumlah kata itu tidak semerta-merta langsung menunjukkan tingkat relevansi. Misal ada dokumen 1, 2, satu ini ada 100 frekuensinya, yang satu ada 50. Atau mungkin terlalu radikal. Mungkin yang satu 7, yang satu 3. Tidak semerta-merta langsung 7 ini menunjukkan tingkat lebih relevan dibandingkan yang 3. Sehingga diberikan saturasi pada term tersebut, tidak terlalu melompat jauh. Yang selanjutnya adalah bias pada panjang dokumen. TF-IDF tidak mampu melihat isi dari rata-rata jumlah dokumen tersebut. Misal, kita punya dataset, eh, jumlahnya ada 10 dokumen, dan setiap dokumen itu rata-ratanya katanya 300. Tetapi di dataset yang lain sama 100 dokumen, tetapi rata-ratanya ada 10.000. Tentu yang lebih challenging itu yang 10.000. Nah, TF-IDF tidak mampu melihat itu. Yang dapat dilihat adalah dari sisi base matching 25, itu ada di bagian denominator di bawah sini ya. Jadi ada average katanya. Ini kalau kita lihat skor di key, ini IDF, ini masih menggunakan IDF yang sama, cuman sedikit ditambah di sini plus 0,5 terus minus. Katanya lebih stabil, but I don't know why it is so stable. Lalu dikalikan dengan, nah di sini dia ada parameter Q1 dan B. Q1 rentangnya 1,2 sampai 2, B 0,1, 0 sampai 1. Ini untuk mengatur saturasi term, yang satu untuk mengatur bias pada panjang dokumen. Jadi kalau kalian lihat di sini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, di sini ada tambahan D itu jumlah dokumennya. Average DL ini adalah rata-rata karakter yang ada di semua dokumen. Oke, jadi ini akan diharapkan akan mengurangi bias pada panjang dokumen dan juga saturasi istilah. Klaimnya adalah ini lebih bagus dibandingkan TF-IDF ya. Nah, bagaimana setelah itu kita combine dengan large language model sehingga bisa menghasilkan RAG? Jadi misalnya dari query pengguna mengatasi halusinasi pada LM, bagaimana sih caranya gitu ya? Biasanya akan dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Tadi yang saya sebutkan, menghilangkan stop word atau mengembalikan ke akar kata, atau bisa melakukan query transformation.
Jadi misalnya query-nya ditambah lagi atau diperbaiki, atau misalnya ada large language model itu ada kita punya lookup tabel sinonim misalnya, oh large language model ini nggak cuman LLM tapi bisa dalam bentuk tulisan panjang large language model. Jadi nanti istilahnya tidak ini saya bisa edit ya. Jadi bisa jadi nanti seperti ini large language ketika dilakukan uh, query transformation. Tujuannya adalah untuk membantu retrieval bisa memberikan konteks yang lebih sesuai. Di sini setelah dimasukkan ke sparse retrieval model dapat dokumennya, ya udah kita tinggal memasukkan query yang sebelumnya dengan dokumen-dokumen yang ada. Sehingga kita sudah berhasil membangun satu pipeline sederhana berbasiskan naive RAG dengan sparse retrieval model. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita akan melihat alternatif selain sparse itu ada dense representation, ini menggunakan deep learning. Di sini kita akan mentransformasikan query atau dokumen ke dalam ruang vektor. Nah, untuk bisa mentransformasi itu, saya yakin metode paling populer adalah menggunakan deep learning. Saya nggak tahu apakah ada model populer lain selain deep learning, mungkin ada, tapi yang paling populer adalah deep learning. Dan pasti rata-rata akan menggunakan basisnya transformer. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan BERT, IndoBERT, atau Indo Sentence BERT. Bisa dilatih atau bisa sebagai pre-trained model. Nah, di sini muncullah istilah database vektor. Database vektor ini yang akan nanti membantu kita untuk menyimpan informasi-informasi eksternal tadi ke dalam bentuk vektor. Biasanya yang paling sering digunakan ada ChromaDB, ada Malfus, dan lain-lain. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke situ, di situ sudah ada mekanisme neighboringnya, sudah ada mekanisme similarity functionnya, tinggal kita pilih, bisa kita langsung dapatkan konteksnya. Dan biasanya mereka sudah menyediakan metadata. Jadi ketika vektor itu disimpan, itu kita bisa juga menyimpan metadatanya. Oh, ini metadatanya misal halaman sekian, atau mungkin dalam kasus hukum ini undang-undang nomor sekian. Jadi kita bisa embed vektor beserta dengan metadatanya. Nah, manfaat database vektor atau dense representation, kita tidak hanya bisa membangun RAG yang berbasiskan teks, tapi juga berbasiskan multimedia atau multimodal, seperti gambar, video, audio, dan lain-lain. Selama kita punya model embeddingnya dan kita simpan ke vektor itu aman. Misalnya kalau dalam konteks gambar itu kan bisa menggunakan Vision Transformer atau bisa menggunakan Resnet, kita dapat embeddingnya, kita bisa simpan sebagai representasi dalam bentuk dense. Bagaimana proses dense retrieval ini dimanfaatkan di RAG? Kurang lebih sama dengan yang sparse, tetapi di sini lebih memanfaatkan ruang vektor. Jadi misalnya ada query mengatasi halusinasi pada LLM, itu akan di forward ke misalnya kita ambil BERT, di BERT kita ambil output layernya mungkin sebelum sebelum output ya, mungkin di logit, kayaknya logit nggak masuk, mungkin di PEL to limit layernya di dua layer sebelumnya atau di middle layer. Nanti setelah itu akan disimpan ke database vektor dan nanti akan di retrieve. Nah, bagaimana proses retrieve-nya? Itu gampang sekali, adik-adik sekalian. Jadi tinggal nanti dicocokkan antara vektor ini dengan vektor-vektor yang tersedia. Mana sih yang paling dekat? Nah, biasanya menggunakan Gaussian similarity atau L2 norm. Nanti yang paling dekat itu akan dikembalikan misalnya top 5, ya kita kembalikan top 5. Kalau sejenis modelnya kita gabungkan dengan query dan jadilah pipeline retrieval augmented generation menggunakan dense retrieval. Oke, itu terkait teknis adik-adik sekalian, bagaimana membangun RAG. Nah, sekarang kita akan masuk ke tingkat granularitas di RAG.
bagaimana kita bisa menyimpan informasi itu. Apakah informasinya dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk karakter, satu vektor misalnya. Jadi ada berbagai macam granularitas. Nah, yang pertama adalah dari sisi level dokumen, ini bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya kita melihat tingkatannya berdasarkan dokumen, maka pasti ada model lain, model deep learning lain yang mensummarize dokumen tersebut secara otomatis. Tidak mungkin semua wall dokumen itu akan kita embed ke dalam large language model, kecuali memang LLM-nya itu punya bisa menangkap dimensi yang sangat besar. Biasa banget kayak gini ya. Jadi nggak perlu kita tahu prompt orang. Jadi Lalu selanjutnya dari sisi level chunk, jadi selain dokumen, itu kita bisa mengencodingnya berdasarkan chunk-nya. Chunk ini beberapa jumlah karakter ya, jadi misalnya ada, kalau kita set chunk size-nya 100, berarti ada 100 karakter yang kita gunakan. Ada juga overlap size, jadi setiap 100 karakter, itu kita misalnya overlap 20, kita tetap menggunakan karakter sebelumnya sebanyak 20 karakter untuk kita panjangkan kembali sebanyak 100 karakter. Jadi ini mainnya level chunk atau level karakter yang perlu kita set size, chunk size, dan overlap size-nya. Ada lagi di level token. Jadi per token itu yang kita retrieval. Ini yang diajukan oleh Kandewal et al. Yang dipropose menggunakan, yang dia klaim, dia sebut KNN Large Language Model. Jadi language modelnya berdasarkan Key Nearest Neighbor. Ini kalau kita lihat di sini cukup menarik, makanya saya sajikan. Mereka punya satu training konteks dan target. Misalnya di sini Obama was senator for Illinois, Barack is married to Missy Lee, Obama was born in Hawaii, dan seterusnya. Setiap konteks yang CI ini itu akan didapatkan embeddingnya. Nanti akan dilihat distance-nya terhadap query, mana yang paling dekat, diambil top key-nya. Setelah itu akan dinormalisasi, lalu kata-kata yang sama itu akan digabungkan, diagregasi. Ini konsep agregasinya dengan melakukan penjumlahan ya, dari 0,7, 0,1 menjadi 0,8. Lalu diinterpolasi supaya embeddingnya sama dengan distribusinya dengan language model. Nah dari sini maka ketika ada test case masuk ke RAG, Obama birthplace is apa gitu ya. Nah dia akan melihat dari sisi distance-nya tadi, dan dari sini token yang paling dekat itu adalah Hawaii, maka muncullah di situ Hawaii. Nanti proses yang sama juga turun lagi, setelah Hawaii apa? Masuk lagi ke neighbor-nya, dikembalikan lagi. Sehingga di sini kita bisa dengan mudah menambahkan knowledge-nya berdasarkan training konteks tanpa harus retraining signifikan terhadap semua parameter. Contoh yang lain dari sisi granularitas chunk, yang tadi yang konteksnya token ya, jadi ada dokumen, ada chunk, ada token. Ini yang konteksnya chunk. Ini yang dipropose Jiang et al. Di tahun 2023. Dia menggunakan skema yang mirip seperti active learning. Jadi misalnya ada sebuah query, generate a summary about Joe Biden. Oke. Nah ini akan dipassing ke large language model dulu. Jadi dia akan mengenerate ini misalnya Joe Biden born bla bla bla. Ini lanjutannya S2, ini sentence kedua dari large language model. Sorry, saya salah. Yang gray ya, yang gray ini bukan yang bawah. Yang bawah agak lebih jelas ya. Yang agak sedikit kabur. Ini hasil large language modelnya. Joe Biden bla bla. Joe Biden attended the University of Pennsylvania bla bla bla. Nah, ketika dihasilkan large language model itu, dia akan berasosiasi dengan probabilitas. Di setiap token itu akan diinspeksi mana probabilitas yang rendah. Ketika ditemukan probabilitas rendah, misal contohnya di sini, ini dihasilkan dengan prediksi yang rendah, maka itu akan masuk sebagai query ke retrieval. Begitu juga dengan yang sentence berikutnya, mana yang considered
low probability, maka masuk sebagai query kembali ke retrieval. Dari situ masuklah skema standar RAG dan dari situ akan diperbaiki hasil generasi atau bangkitan kata dari large language model sehingga bisa memberikan konteks. Jadi dia bisa seperti melihat future outlook dan secara aktif akan menanyakan ke retrieval model berdasarkan tingkat probabilitas dari sentence tersebut. Nah, ini yang sebelah kanan ini riset mahasiswa saya. Nah, untuk membangun chatbot dalam konteks informasi akademik kami di kampus kami, itu melihat efek dari chunk size dan juga overlap size. Ini menggunakan lama 3 boolean ringan dan embeddingnya menggunakan Indo Sentence. Dari sini yang menarik untuk konteks itu, ternyata overlap yang kosong, artinya ketika kita potong-potong teksnya langsung begitu saja, itu ternyata memberikan performa yang rendah dibandingkan dengan ada overlap. Jadi ketika dipotong, kembali lagi ke karakter sebelumnya, potong lagi, kembali lagi, ternyata itu lebih bisa memberikan konteks kepada language model kita, evaluasinya menggunakan Ragas. Di situ terlihat untuk yang optimal itu chunk size 200 dengan overlap sebanyak 100. Oke, Oke, berikutnya adalah mudah-mudahan masih semangat. Oke, ini adalah proses augmentasi pada RAG. Nah, ternyata RAG itu luas sekali ya. Saya dulu tuh bayangannya, cuma gini doang. Ternyata semakin dikaji, semakin pusing Bapak Ibu sekalian. Ternyata cukup kompleks. Jadi ada beberapa pendekatan lain. Ada yang mempropos iteratif, rekursif, adaptif gitu ya. Kalau yang iteratif ini itu ada skema judging ya. Jadi ketika hasil dari query ke generatif tidak langsung dilempar ke pengguna. Tapi di judge dulu ini oke atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, kita lempar. Kalau tidak, kembali lagi ke retrieval-nya. Mekanisme judge yang paling sederhana ya bisa dengan iterasi beberapa kali, mungkin dua kali atau 3 kali, dan seterusnya. Itu yang iteratif, terus yang rekursif kurang lebih sama, cuman perbedaannya adalah ada penambahan query transformation atau decomposition. Jadi setelah digest, oh ini ternyata nggak sesuai, kita propose new query, masuk ke retrieval model. Berikutnya adalah adaptif. Nah, adaptif ini dia bisa menjudge apakah query itu perlu dilakukan proses retrieval atau tidak. Kalau tidak, ya langsung kembali sebagai respon. Kalau iya, maka prosesnya sama seperti paradigma yang rekursif. Oke. Nah, berikutnya ini adalah proses RAG yang kami lakukan untuk proses informasi akademik di kampus. Itu misalnya ada tugas akhir adalah bla 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 gitu ya. Ini dari pengguna, mahasiswa misalnya. Oh, sorry, saya salah. Ini jelaskan tugas dosen pembimbing tugas akhir. Ini dari pengguna. Itu kita embed dengan menggunakan Indo Sentence Bird. Kita masukkan ke vector DB. Setelah itu kita ambil top 10 cousin similarity. Nah, setelah itu, untuk bisa memberikan konteks yang lebih luas, itu kita lakukan neighboring chunks. Jadi, kita perluas konteksnya. Dan setelah kita perluas, kita melakukan kembali re-ranking dengan BG re-ranking. Dan untungnya, menggunakan BG ini dia sifatnya pretend ya. Jadi bisa kita langsung gunakan dan dia bisa memberikan urutan yang sesuai. Setelah itu kita pangkas, kita berikan top 5 chunk, dan kita masukkan ke prompt, berikan ke lama, dan dari situ akan memberikan konteks hasil terkait dengan apa saja tugas dari dosen pembimbing tugas akhir, beserta dengan panduan TA-nya di halaman berapa, dokumennya itu, nama dokumennya dokumen apa. Oke, berikutnya ini insya Allah topik terakhir, yaitu pendapat saya pribadi tentang potensi open world lifelong machine learning dari AG. Jadi buat adik-adik yang mungkin S1, yang masih S1, mungkin yang sudah S2, S3 sudah paham lah ya. Untuk yang S1,
machine learning itu tidak sesederhana supervised, unsupervised, dan information learning. Di luar sana masih banyak lagi. Ada active learning, ada misalnya lifelong learning, ada macam-macam. Nah, ini salah satunya, yaitu open world lifelong machine learning, yaitu bagaimana model itu bisa mendeteksi perubahan di lingkungan atau drift. They can detect drift in the environment, dan ketika sudah bisa mendeteksi perubahan itu, maka perubahannya akan diinkorporasi ke pengetahuan yang ada tanpa pelatihan ulang. Jadi dia bisa seperti self-learning system lah, dia learning on the job. Oke, kenapa ini penting untuk RAG? Karena dia sangat bergantung pada knowledge eksternal, dan ketika knowledge eksternal itu sering terjadi perubahan, misal polisi pemerintah sering update peraturan misalnya, ketika model bisa melihat ada perubahan itu, dia bisa secara aktif mempelajari fenomena tersebut. Jadi open world learning dengan RAG ini seperti RAG yang berjalan seperti self-learning system. Karena kalau hanya mengandalkan large language model saja, dia fix di parameter yang sudah dilatih. Ini contohnya misalnya, sistem menerima query dari user. Setelah itu, jika jawaban tidak ditemukan, maka dia secara aktif akan mencari informasi baru, entah di web, atau dimanapun itu, atau di external database kita. Lalu setelah itu akan ditambahkan ke sistem, baik via memori, DRAG-nya, atau via continuous learning. Artinya ada parameter yang diupdate baik dari sisi retrieval ataupun dari sisi language modelnya, sehingga bisa memberikan kata-kata atau token-token yang lebih sesuai namun tidak over confident. Oke, saya rasa itu saja materi dari saya. Ini referensinya. Kalau Bapak Ibu tertarik, insya Allah alhamdulillah update minimal 2023, minimal 2020 di sini. Dan kalau Bapak Ibu tertarik bisa melihat referensi yang saya sajikan di sini. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fathan. Oke, terima kasih Pak Agusti. Cukup insightful dan menarik ya. Ini eh, ada banyak hal ternyata. Saya juga ngajar RAG, tapi ada beberapa hal yang saya mengakui bahwa ini saya belum tahu, dan ternyata memang tadi seperti disampaikan Pak Agusti, ya semakin kita belajar itu memang semakin kita merasa nggak ngerti gitu ya. Semakin tahu kalau banyak hal yang belum kita pernah baca gitu ya. Baik, mungkin untuk peserta semua yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan nanti untuk raise hand secara langsung, kemudian open mic, ataupun untuk menuliskan di kolom chat ya, disilahkan. Nanti kita sediakan, insya Allah ada 3 door prize ya bagi yang beruntung untuk yang bertanya. Oke, sebagai pemancing biasanya kalau ini kita masih nunggu nih peserta untuk bertanya-tanya. Sebagai pemancing nih, saya juga pernah gitu ya bikin simple RAG gitu. Tapi tampaknya ini beberapa untuk pemula, mungkin Pak Gusti punya tips deh. Kita harus start dari mana ya? Mana yang paling simple yang bisa kita lakukan pertama kali untuk membangun RAG sederhana. Kan kalau anak-anak misalnya mahasiswa S1 mau TA tuh bingung nih ya, dia mungkin bisa start dari yang paling mudah dulu supaya ngerti dulu RAG itu secara konsep implementasinya itu seperti ini gitu. Kira-kira ada nggak tips untuk pemula nih, kita startnya dari mana gitu. Terus kan pilihan ini ya LLM tadi banyak banget ya. Ada Olama, kemudian apalah macam sebagainya. Nah, ini yang paling ya mudah untuk kita coba. Mungkin kalau saya pribadi saya dulu pakainya Olama. Mungkin dari Pak Gusti ada insight lain. Mungkin gitu Pak Gusti. Iya, terima kasih Pak Fathan. Sama juga, saya juga pakai Olama karena open source ya kalau tidak salah. Bisa kita otak-atik. Kalau menurut pendapat saya, ketika kita mulai RAG, perlu kita tentukan topiknya mau kemana dulu, domainnya mau kemana dulu. Apakah mau ke arah bisnis di kampus, atau mungkin bisnis di tempat magangnya, atau mungkin dari sisi kesehatan dan lain-lain. Dan setelah menemukan topik itu nanti akan muncul masalah lain. Jadi misalnya kalau dalam konteks PDF ya, biasanya kadang-kadang PDF-nya sulit untuk diekstraksi,
teksnya, kadang-kadang teks dan gambarnya saling tumpang tindih. Nah, itu perlu penyesuaian kembali. Jadi bagaimana nanti eh, engineering dari sisi mengekstraksi konten di PDF-nya itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kalau misalnya dalam konteks web, itu lebih gampang karena sudah semi structure, kita bisa lihat dari H1 atau mungkin P itu sudah kontekstual. Nah, kalau tidak salah yang PDF ini ada namanya layout chunking ya. Jadi dia sudah bisa aware melihat layoutnya, tapi saya kurang paham. Jadi mungkin adik-adik bisa mengkaji itu kalau memang dokumennya sumbernya hanya dari PDF saja. Dan setelah itu selesai, maka bisa mainnya di chunking yang sederhana, yaitu dengan men-set beberapa karakter saja dan bisa memainkan mode retrievalnya. Jadi retrievalnya itu tidak bisa hanya menggunakan ini sih Olama, karena Olama itu generatif. Kita juga pernah main bodoh-bodohan lah istilahnya. Bisa nggak sih lama Gemini ini dijadi embedding? Pas dicoba embedding ternyata kacau, memang tidak bisa. Fokusnya memang di generatif. Jadi kita save ke Bird, Indo Sentence Bird, dan teman-temannya. Itu yang dijadikan embedding. Nanti kan keluarnya adalah berupa vektor. Dan dari situ sudah bisa dimainkan similarity-nya dan udah langsung tembak aja. Ini query-nya, lalu setelah itu ini konteksnya, tolong berikan jawaban yang relevan sesuai dengan query dan informasi yang diberikan. Dari situ akan terlihat powerful dari retrieval augmented generation dibandingkan dengan tanpa RAG itu sendiri. Mungkin itu Pak Fatan. Oke, sama ini Pak Gusti, saya tuh cukup penasaran dengan tadi ya, yang di kampusnya Pak Gusti tadi, mungkin slide 23 apa ya, kalau nggak salah ya. Baik, 23. Slide nomor 23. Yang ini kan atau yang ini Pak? Iya, iya. Yang kampus itu yang mana? Yang Ini 23 kan? Nah, 23. ini apa namanya? Yang masalah perankingan tuh ya, itu tadi pakainya BGR ranking. Kayaknya kalau masalah perankingan tuh ada beberapa metode yang lain juga kan ya. Iya, Ini betul-betul. ini di sini yang dipakai cuma ini atau membandingkan juga dengan metode perankingan yang lain kemudian didapati bahwa BGR ranking ini yang paling bagus gitu. Mungkin itu, Kebetulan di tapi sini sebelum itu, ya. mohon maaf, sebelum itu tak tambahin lagi. Ini mungkin gini, beberapa kalau pemula mungkin paham, nggak paham ya, ngeranking itu buat apa gitu ya. Oke, Sebelum jawab tadi, apa oke, oke. perbandingan. Baik, terima kasih Pak Fatan. Jadi proses ranking sendiri itu sangat penting untuk memberikan posisi yang paling awal itu posisi yang paling relevan. Dan kalau kita evaluasi dari seri retrieval itu kita bisa menggunakan misalnya seperti MAR ya, Mean Recoptical Rank. Jadi posisi yang paling pertama itu berarti posisinya yang paling bagus. Artinya kalau rankingnya itu sudah sesuai di paling atas, maka kita bisa mengatakan ini cukup aman. Chunk-nya itu sesuai dengan query-nya. Jadi perlu dilakukan proses ranking, proses pemeringkatan. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan similarity function. Jadi seperti cosine itu kan sudah otomatis bisa di-ranking berdasarkan jaraknya. Nah, kalau misalnya ternyata ranking pertama itu tidak relevan, maka otomatis akan mengganggu proses truthfulness dari si bangkitan large language modelnya. Nah, dari sini kita melihat ketika kita gunakan causing similarity, ternyata banyak kasus tidak di posisi pertama, kedua. Kita perlu menggunakan 10 atau 15 top similarity, baru di situ ada nyantol yang konteks sesuai dengan konteks query. Sedangkan kami menggunakan versi yang ringan. Uh, Cuma 3 billion parameter untuk yang lama 3.2. Sehingga ini udah nggak masuk akal kalau semuanya dimasukin ke sebagai prompt tambahan. Maka kita menggunakan BG ranking di sini dan kita milih aja, milih yang mana bisa langsung digunakan off the shelf solution. Kita tidak membandingkan. Saya yakin yang lain juga ada, tapi sepemahaman kami yang lain mungkin butuh training kembali untuk menyesuaikan. Sedangkan yang ini sifatnya bisa kita langsung gunakan menyesuaikan dengan teks yang ada. Jadi setelah dari Kosin tadi itu langsung diposisikan mana yang paling relevan dengan query-nya. Dia biasanya per ways, jadi misalnya satu dua ini mana nih yang sesuai dengan query. Kalau dua sesuai, dipindah ke pertama nanti, cek lagi dua-dua seperti itu.
Lalu kita cut ke 5, kita masukkan ke prompting. Dari situ peningkatannya cukup drastis, yang MAR-nya hanya 0,6, itu menjadi 1. 1 berarti selalu di posisi pertama yang relevan. Oke, gitu Pak Fatan. Oke. Ini kayaknya saya harus lempar ini nih ke peserta nih. Silakan peserta, ada yang mau tanya? Sulit ya ini materinya. Oh, ada tuh. Sudah ada tuh. Ada satu dari Mbak Naura ya. Sebentar. Oh, sudah kan dipancing keluar banyak kan ini. Oke, yang pertama dulu Mbak Naura Zalfa. Ini Mbak ya, sepertinya Mbak Naura. Izin bertanya Pak, dalam konteks RAG, bagaimana kita memastikan sumber data AI tetap relevan dan akurat? Lalu bagaimana membedakan errornya dan dari retrieval versus generation? Sama gimana kita tahu jawabannya bisa dipercaya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Fatan. Mau tidak mau kita harus mengevaluasi RAG-nya. Jadi kita perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tersendiri, misal ada 20 pertanyaan. Terus kita ambil dari dokumen itu mana jawaban pertanyaannya. Setelah kita punya ground truth-nya, nah kita bisa mengevaluasi apakah RAG ini bagus atau tidak. Nah, karena prosesnya berbeda, satu retrieval, satu generation, itu biasanya retrievalnya kita menggunakan misalnya mungkin hit rate atau MAR ya tadi ya. Jadi kalau dia posisi paling pertama itu berarti paling tinggi nilainya. Namanya mean recoverable rank, nanti bisa dicek sendiri. Dari si generation yang menggabungkan retrieval tadi itu ada yang namanya RAGAS. Ini kalau tidak salah saya agak lupa ya. Dia melihat konteks relevansi, truthfulness, dan lain-lain ya. Melihat performa generatif plus retrievalnya. Nanti di Langchain itu kalau tidak salah sudah ada ragasnya, tinggal bisa dipakai dengan set query dan ground truth-nya. Nah dari situ nanti kita bisa melihat apakah jawabannya itu akurat atau tidak. Dengan asumsi bahwa kebenaran itu hanya untuk dokumen itu. Tapi kalau asumsinya sudah break, nah ini sudah tidak berlaku lagi. Berarti kan perlu mode yang lebih advance, misalnya perlu menelusuri ke web atau ke hal yang lain. Mungkin seperti itu, Pak Fatan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Naura ya. Kalau masih ada yang mau dikonfirmasi, disilahkan. Oke, kita langsung lompat ke ini yang kedua, materi share. Oke, nanti di-share insya Allah. Yang berikutnya ada Mas Muhammad Aris Zainuri dari WI. Saya membangun sistem RAG menggunakan dokumen hasil scraping web dan PDF yang diekstrak dengan OCR. Sistem ini menggunakan embedding model dari OpenAI, disimpan di Pinecone, oke, untuk vektor database-nya. Kemudian pakai model 8B sebagai language model dengan mekanisme top key retrieval. Jika struktur dokumen hasil scraping dan OCR mengandung banyak noise atau format yang tidak rapi, sejauh mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas embedding dan retrieval, serta berdampak pada akurasi dan trustworthiness output yang dihasilkan oleh LLM. Cukup panjang ini. Sip, terima kasih. Bagus sekali Oke, pertanyaannya. Ya, bagaimana kita bisa uh, melihat dampak ya kalau misalnya ternyata hasil scrapingnya juga bermasalah, mengandung banyak noise, dan mungkin formatnya tidak rapi. Terkait noise ini, ada studi terkait dengan chunk size. Jadi, kalau chunk size-nya itu terlalu besar, kemungkinan noise-nya juga bisa include. Tapi kalau chunk size-nya terlalu kecil, maka bisa jadi konteksnya tidak tidak include ya. Maka mau tidak mau, Mas Aris itu bisa bermain kalau mainnya di chunk, coba mainkan level chunk size-nya. Apakah 100 yang bagus, apakah 200 yang bagus. Karena kalau terlalu banyak, misal satu paragraf, itu akan menginclude noise kalau memang dokumennya banyak noise-nya. Dan terkait dengannya OCR banyak noise, ini kalau saran saya Mas ya, karena kita sudah menggunakan large language model, itu kita bisa merorkestrasi large language model. Jadi misalnya, Masnya pakai yang 8 billion atau mungkin pakai yang lebih gede, mungkin 32 billion segala macam. Yang 8 billion ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki hasil noise tadi. Dari OCR, masuk teksnya, coba dong diperbaiki kata-kata ini. Kan nanti outputnya adalah kata yang lebih bagus. Nah itu sering digunakan. Jadi di pipeline RAG itu banyak paper, saya pernah baca paper dari Cina, itu dia menggunakan large language model untuk downstream task di RAG. Jadi misalnya query ini itu perlu nggak sih kita masukkan ke retrieval? Dia nanya dulu ke large language model yang
modelnya lebih kecil. Oh tidak perlu, nggak usah langsung ke passing yang big large language model. Kalau perlu maka dipassing ke yang apa namanya ke retrieval modelnya. Jadi large language modelnya bisa diorkestrasi sesuai dengan tasknya masing-masing. Jadi kekhawatiran seperti itu bisa kita coba minimalisir. Cuman masalahnya dari sisi device mungkin ya, mungkin terlalu lama. Mau tidak mau ya bisa menggunakan cloud atau tadi bisa dimainkan dari sisi chunk size-nya. Dampaknya ke akurasi pasti akan berdampak mas kalau misalnya generatifnya kecil, modelnya kecil, dia tidak bisa mempredik missing kata yang sesuai. Karena pengalaman kita coba, kita nggak cuman tiga beliin ya, kita juga mainkan yang tinggi, yang gede itu jauh lebih bagus. Memang dari sisi eh, Hmm. pembalutan katanya itu. Sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi tingkat akurasi atau trustworthiness-nya tadi. Mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab Mas Aris. Terima kasih, pertanyaan bagus. Oke, kita lompat ke pertanyaan dari Ana Sofianto ya. Mungkin terkait strategi terbaik untuk menangani konflik informasi dalam database gitu. Misalkan ada dua dokumen atau lebih yang memberikan pernyataan berbeda ya, topiknya sama tapi isinya tuh saling berlawanan ya, nggak konsisten ya. Kemudian di sini bagaimana kita mengatur ya arsitektur RAG-nya supaya LM-nya tuh bisa menentukan mana yang paling valid gitu ya. Mungkin itu Pak Gusti. Ya, terima kasih Pak Fathan. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana melihat validasi dari dua sumber yang berbeda? Maka mau tidak mau kita perlu model yang mencek mana yang benar, mana yang tidak. Gitu kan? Kalau memang ketepatan presisi itu sangat penting, saran saya lebih baik jangan menggunakan PDF. Gunakan database lain yaitu GraphDB, pakai Neo4j. Jadi basis pengetahuannya menggunakan knowledge graph. Nanti dari query itu bisa dipassing ke knowledge graph, bisa langsung dapat eksak solusinya seperti apa, dipassing ke large language model. Kalau memang kebenaran itu benar-benar sangat penting sekali. Eh, fact, eh, cek faktanya ya. Eh, jadi tidak bisa menggunakan yang dua database yang berbeda informasi. Kalau misalnya sudah menggunakan knowledge graph, saya yakin akan sedikit terjadi konflik karena ada relasi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Dan kalau misalnya pun masih mau menggunakan dua sumber yang berbeda dengan basis PDF atau yang lain, kita tidak bisa hanya menggunakan RAG yang sederhana. Ada di situ fusion kan, modul fusion, itu melihat dua informasi ini, apa yang harus kita lakukan. Kalau ternyata dia bertolak belakang, berarti kita perlu mencari alternatif lain, mungkin dari database lain, yang tadi mau tidak mau perlu search modul keluar untuk ngecek informasi ini relevan atau tidak. Atau kalau memang ada conflicting eh, statement, bisa memanfaatkan model yang mungkin jauh lebih besar lagi, yang sudah mengenkapsulasi banyak pengetahuan, lempar ke situ, ini mana yang benar, dikembalikan. Oke. Itu gambaran saya dan pendapat saya dari baca beberapa literatur ya. Bisa jadi ada solusi yang lebih bagus lagi, Mas ya. Itu Pak Sofianto. Tampaknya cukup rumit yang ini. Karena apa kayak ada dua level kan. Kita perlu udah dapat hasilnya nih. Harus kita cek lagi kan ya. Kita Iya, confirm itu. lagi, kita minta si RAG-nya buat memastikan sendiri apakah Iya, yang iya. betul. Dan belum tentu yang hasilnya juga valid juga. Iya, betul. Oke, oke. Ini kayaknya setelah ini ada pertanyaan terakhir ya, terkait dengan trustworthy tadi nih. Apakah sistem RAG itu mempunyai resiko bias informasi? Kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Kayaknya Bisa mirip-mirip Mas, ya. ya betul. Oke, terima kasih. Bisa. Kalau dari pengalaman kami, bias itu terjadi dari model yang kecil dan sumber informasi yang memang tidak valid di awal. Dan mekanisme bagaimana kita membangun model retrievalnya. Kalau retrieval nggak bagus, ya seperti tadi, ketika causing similarity atau ketika melakukan menggunakan EFADF atau BM25, itu nanti otomatis keluarannya tidak bagus. Jadi trustworthy-nya bisa dilihat dari sisi level generatif modelnya, apakah kecil atau gede. Biasanya gede lebih bagus. Bisa dari sisi kualitas dokumennya, dokumen ini bisa dipercaya atau tidak inputannya, dan bisa dari sisi proses retrieval. Jadi risiko itu tetap perlu ada. Makanya
Ada naif, ada yang advance, ada yang modular. Itu untuk mengatasi bias yang terjadi. Tetapi sebias-biasnya RAG tetap lebih bagus RAG dengan tanpa RAG. Kalau konteksnya domain spesifik. Oke, Hmm. seperti itu. Oke. Cukup ya, semua pertanyaan sudah terjawab dan alhamdulillah ini banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan terkait dengan RAG. Mudah-mudahan teman-teman di sini Bapak Ibu mahasiswa bisa punya gambaran baru, terutama buat teman-teman yang ingin mengembangkan RAG, yang ingin meneliti lagi tentang RAG, mungkin buat tugas akhir atau ya mencari insight untuk riset gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Gusti atas paparan materinya yang cukup menarik dan insightful, terutama buat saya sendiri juga ya. Ini nambah banyak hal gitu ya. Semua teman-teman juga mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Terima kasih sekali lagi para Terima penanya kasih juga. kembali. Ya, nanti dari MC akan memberikan informasi lebih lanjut tentang siapa yang mendapatkan door prize di kesempatan sore hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memoderasi acara di sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC Mbak Najwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sesi diskusi dan tanya jawab telah berakhir. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta dapat mengisi presensi yang sudah dibagikan di room chat. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sehingga menambah semangat diskusi kita sore hari ini. Selanjutnya kami akan mengumumkan 3 pemenang door prize. Kami ucapkan selamat kepada Saudari Naura Zelfa Maulianto, kemudian Saudara Muhammad Aris Jainuri dari Universitas Islam Indonesia, dan saudara atau saudari Muntadi Mahtudiana dari MTS Sains Karimia. Bagi para pemenang akan dihubungi oleh admin mengenai informasi lebih lanjut. Hadirin yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara Pesantren Sains Data sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti Ahmad Fansyuri Al-Farisi PhD atas materi yang sangat luar biasa. Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah ST MJS PhD atas kultumnya yang sangat menyejukkan dan kesediaannya memandu sesi diskusi pada sore hari ini, serta seluruh hadirin dan rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif hingga akhir acara. Sebelum acara kita tutup, mari kita abadikan momen sore hari ini dengan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh rekan saya Umami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya izin untuk mengambil dokumentasi. Sebelumnya mohon maaf Bapak Gusti, apakah bisa untuk stop share screen dulu? Baik, terima kasih. Untuk sesi dokumentasi kita akan mulai dari slide 1. Bagi teman-teman bisa untuk open cam dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Oke, untuk slide 1 bisa senyum, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide 2. Senyum, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Najwa. Baik, hadirin sekalian,
Sebagai penutup, kami segenap panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan selama memandu acara. Semoga ilmu yang kita peroleh sore ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih semuanya, masing-masing. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatan, terima kasih semua.